Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Kapal motor ekspres Prisilia 88 yang melayani rute Gorontalo Pagimana pergi pulang resmi beroperasi pada Senin 5 September 2022. Pengoperasi kapal penumpang tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur, didampingi sejumlah pejabat Pemprov Gorontalo dan unsur Forkopimda. Kapal motor ekspres Prisilia 88 yang melayani rute Gorontalo Pagimana pergi pulang resmi beroperasi pada Senin 5 September 2022. Pengoperasi kapal penumpang itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur, didampingi sejumlah pejabat Pemprov dan unsur Forkopimda. Kapal yang dioperasionalkan PT Pelayaran Dharma Indah itu memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan layanan bagi penumpang. Waktu tempuh Gorontalo Pagimana dan sebaliknya hanya butuh sekitar 3,5 jam. Penjagut Hamka mengemukakan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi. Hal itu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, menjaga disparitas harga, serta dapat berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah. Kapal cepat Prisilia 88 berlayar setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk rute Gorontalo Pagimana, sementara rute Pagimana Gorontalo berangkat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kapal dengan 354 kursi itu memiliki 3 tipe ruangan dengan harga yang relatif terjangkau. Khusus untuk pemerintah Provinsi Gorontalo, kita berterima kasih ke Pak Joni bisa menginvestasi kapal dalam hal melayani rute Gorontalo Pagimana Gorontalo. Mudah-mudahan ada instrumen kapal ini membantu kami pemerintah Gorontalo dan pemerintah Lubuk Sulawesi Tengah. Dan kalau semakin banyak orang ke sini maka ekonomi kan akan bergerak, PAD akan meningkat. Sebagai ucapan terima kasih kepada pemerintah provinsi, PT Pelayaran Dharma Indah menggratiskan pelayaran perdana dari dan ke Gorontalo hari ini. Sejumlah penumpang umum dan perwakilan unsur pemerintah berkesempatan menjajal layanan kapal tersebut pergi pulang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo atas inflasi yang relatif terkendali. Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Hotel Aston Gorontalo pada Kamis 1 September 2022. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo atas inflasi yang relatif terkendali. Hal itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Hotel Aston Gorontalo pada Kamis 1 September 2022. Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju inflasi di Kota Gorontalo pada Juli 2022 sebesar 4,58% atau naik sekitar 1,48% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021. Angka tersebut disumbang salah satunya oleh kenaikan harga cabai sebagai komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi di wilayah itu. Merespon kenaikan harga cabai tersebut, Pemprov Gorontalo menggalakkan gerakan Batanam Rica Sandiri atau Batari atau menanam cabai sendiri. Gerakan Batari diharapkan menjadi solusi mahalnya harga cabai rawit yang sering berpengaruh pada tingkat inflasi di daerah.
Selain kekompakan kepala daerah bersama Forkopimda dalam menjaga stabilitas harga, terutama bahan pangan, pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo didukung oleh tim pengendalian inflasi daerah yang solid. Menurutnya hal ini dapat dijadikan role model atau contoh bagi daerah lainnya. Ikatan Dokter Indonesia menekankan kesiapan mereka untuk menjadi mitra strategis dan partner utama pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga program terkait berbagai permasalahan kesehatan khususnya penyediaan SDM di daerah dapat teratasi. Ikatan Dokter Indonesia menekankan kesiapan mereka untuk menjadi mitra strategis dan partner utama pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga program terkait berbagai permasalahan khususnya penyediaan SDM di daerah dapat teratasi. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Dr. Muhammad Adib Humaidi saat diwawancarai usai pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia wilayah Gorontalo yang bertempat di Hotel Magna Kota Gorontalo pada Minggu 4 September 2022. Pelantikan ini turut dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. Menurut dokter spesialis ortopedi dan traumatologi ini, Gorontalo memang termasuk salah satu wilayah yang kekurangan SDM khususnya untuk dokter spesialis. Untuk itu, sebagai organisasi profesi kedokteran yang bertugas menaungi para dokter di seluruh Indonesia, akan memberikan dukungan untuk mengisi kekurangan tersebut. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan pada kebutuhan sarana dan prasarana. Sementara itu, Hamka dalam sambutannya menjelaskan beberapa transformasi kesehatan yang berfokus pada 6 bidang yang saat ini tengah dipersiapkan pemerintah. Di antaranya transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, dan transformasi sistem ketahanan kesehatan. Selanjutnya ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Dalam hal ini, Hamka sangat mengharapkan kontribusi pemikiran dan tenaga dari Ikatan Dokter Indonesia untuk menyukseskan 6 pilar transformasi kesehatan tersebut. Demikian pula terhadap usaha mengatasi beban ganda penyakit dan menekan angka penyakit menular yang kian hari kian meningkat. Usai menyampaikan Pak Ketum dan semua pengurus ID bahwa Gorontalo mengalami beban ganda penyakit. Selain menekan angka penyakit tidak menular yang kasusnya kian hari kian meningkat, Gorontalo dihadapkan pada upaya penurunan angka stunting. Ini ketua tim penggerak PKK Pak Ketum sama Bukadis dan giat-giatnya untuk memberantas atau mengantisipasi soal stunting di Gorontalo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo tahun 2022 hingga 2042 menjadi peraturan daerah. Persetujuan bersama terhadap peraturan daerah tersebut ditandatangani oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Yusuf pada rapat paripurna istimewa ke-88 di ruang rapat DPRD Senin 5 September 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo tahun 2022 hingga 2042 menjadi peraturan daerah. Persetujuan bersama terhadap perda tersebut ditandatangani oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Yusuf pada rapat paripurna istimewa ke-88
di ruang rapat DPRD Senin 5 September 2022. Juru bicara Pansus DPRD Provinsi Gorontalo Estin Tuli menyampaikan berdasarkan hasil rekomendasi dan tahapan yang dilakukan oleh Pansus 4 DPRD Provinsi Gorontalo menyimpulkan bahwa Ranperda Provinsi Gorontalo tentang rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo tahun 2022 hingga 2042 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ranperda juga sudah melalui proses rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian melalui pembahasan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Kementerian ATR. Sementara itu, dalam pendapat akhir Penjagup Hamka Hendra Nur menyampaikan, Ranperda Pembangunan Industri menjadi salah satu ranperda milik Pemprov Gorontalo yang diusulkan pada Juli 2022 dan telah selesai dibahas melalui Panitia Khusus DPRD Provinsi Gorontalo bersama pihak pemerintah daerah. Hamka menambahkan tujuan dibentuknya peraturan daerah ini diantaranya untuk mewujudkan industri daerah sebagai bagian dari kebijakan industri nasional, menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri daerah, serta mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, dan maju. Penjagup juga berharap Ranperda rencana pembangunan industri ini menjadi instrumen hukum yang cukup tegas, namun juga memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam melakukan penataan dan perencanaan pembangunan industri di daerah masing-masing. Dan secara normatif, penyusunan dan pembahasan rencana peraturan daerah ini sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan sektoral, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menyerahkan dokumen nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemprov Gorontalo tahun 2022 kepada DPRD Provinsi Gorontalo. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Yusuf. Gelar vaksinasi terus diintensifkan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo. Setelah sukses menggelar di Kejaksaan Tinggi dan Polda Gorontalo, kali ini giliran Korem 133 Nani Wartabone menggelar vaksinasi di Batalion 713 Satyatama Kabupaten Gorontalo pada Selasa 6 September 2022. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Gelar vaksinasi terus diintensifkan oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo. Setelah sukses menggelar di Kejaksaan Tinggi dan Polda Gorontalo, kali ini giliran Korem 133 Nani Wartabone yang menggelar vaksinasi di Batalion 713 Satyatama, Kabupaten Gorontalo pada Selasa 6 September 2022. Vaksinasi bagi masyarakat umum dan anak-anak itu dihadiri oleh ratusan orang. Petugas kesehatan gabungan dari Pemprov, Pemkab, Polda, Binda, dan TNI berbagi peran untuk melayani warga. Pemprov melalui BPBD menyiapkan beras 5 kg dan makanan ringan bagi anak-anak usai divaksin. Lebih lanjut, kata Hamka, saat ini kondisi penyebaran COVID-19 di Provinsi Gorontalo sedang melandai. Laporan Dinas Kesehatan per tanggal 5 September 2022
kasus aktif COVID-19 0 kasus. Total sudah ada 13.393 kasus dengan rincian 13.448 sembuh dan 491 meninggal dunia. Ini yang sudah ketiga, dulu pertama di Kejaksaan, kemudian kedua di tempat Pak Kapolda, dan ini ketiganya di tempat Pak Danjen. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, dan ini rencana kan 5.000, insya Allah memenuhi target. Mudah-mudahan kesadaran masyarakat makin tinggi, sehingga kita juga kekebalan terhadap COVID makin baik. Selain dihadiri oleh Penjagup Hamka, vaksinasi juga dihadiri oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika dan Rem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim dan Kabinda Suryono. Kajati diwakili oleh Wakajati Sila Bulungan. Untuk diketahui, capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Gorontalo pertanggal 5 September 2022 untuk dosis 1 sebesar 82,82%. Dosis 2 sebanyak 61,55% dan dosis 3 sebanyak 19,84%. Sementara untuk dosis 4 baru 17,32%.